Yeah. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Aulia Putriyanti dengan NIM 64231504. Perkenalkan, nama saya Sukmata Vida dengan NIM 64231267. Ini kita akan membuat video penjelasan mengenai matematika ekonomi dengan dosen pengampu Rosmita SPDMM. Yang pertama ini adalah latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari, baik secara umum maupun khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan, pertukangan, dan masih banyak lagi. Hampir di setiap aspek kehidupan matematika yang diterapkan, matematika juga mempunyai banyak kelebihan dibanding ilmu pengetahuan lainnya. Selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol sistematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi, serta menggunakan ahli-ahli matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu lain seperti ekonomi mikro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam pendekatannya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan kasus permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan ketentuan titik keseimbangannya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah usaha dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. 3. Bagaimana keseimbangan pasar tercapai dan apa dampaknya terhadap harga dan kuantitas suatu barang atau layanan. 4. Bagaimana jika faktor harga mempengaruhi tingkat permintaan, apakah dapat membantu dalam meramalkan perilaku konsumen di pasar. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, makalah ini dibuat dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan kita agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam studi kasus pembelajaran mata kuliah matematika ekonomi. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai proyek mata kuliah matematika ekonomi. Yang ketiga, mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan memiliki titik keseimbangan yang terjadi. Yang keempat, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Dan yang kelima, menghitung besarnya subsidi yang diterapkan terhadap suatu barang atau jasa. Ruang lingkup makalah tentang matematika ekonomi biasanya meliputi konsep-konsep dasar seperti fungsi, persamaan, optimasi, analisis marginal, elastisitas, dan model-model ekonomi seperti model permintaan, penawaran. Makalah tersebut mungkin juga membahas aplikasi matematika dalam ekonomi seperti model pertumbuhan teori, portofolio, dan analisis risiko. Baik, selanjutnya ini kita akan memasuki studi kasus yang pertama ini, pengembangan usaha. Adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Di sini ada studi kasus. Yang pertama, perusahaan batu bata menghasilkan 5.000 buah batu bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah batu bata setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah batu bata yang dihasilkan pada bulan kelima? Baik, penjelasannya yaitu diketahui A 5.000, B 500, dan N-nya 5. Rumusnya S5 sama dengan 5.000 plus 5 plus 1 kali 500. Jumlahnya 7.000. Dan J5 sama dengan 5 per 2
5.000 plus 7.000 sama dengan 30.000. Pembahasan studi kasus yang kedua. Bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang dapat dihitung atas jumlah pinjaman pokok dan bunga yang sebelumnya diperoleh. Soal studi kasus bunga majemuk. Diketahui modal pinjaman jumlahnya 3 juta dimiliki bunga majemuk sebesar 3% per bulan. Setelah 3 bulan, berapa modal akhirnya? Jawab, diketahui M0 sama dengan 3 juta, B per bunga sama dengan 3%. Jika didesimalkan menjadi 0,3. N sama dengan 3 bulan. Mn sama dengan M0 1 plus B kali N. Mn sama dengan 3 juta dikali 1 plus 0,03 dikali 3. Mn sama dengan 3.278.181 rupiah. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Merupakan besaran presentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Di sini ada kasus, contohnya penduduk daerah Cipete berjumlah 160.000 jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhannya 6% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk daerah Cipete pada tahun 2005. Baik, penjelasannya diketahui P1 sama dengan 160.000, R kecil sama dengan 0,06, dan R besar sama dengan 1,06. Ditanyakan PT. Pada tahun 2005 per P16, PN sama dengan P1 RN-1. P16 sama dengan 160.000 dikali 1,06 dikali 16. P16 sama dengan 160.000 dikali buka kurung 2,54035. P16 sama dengan 254.035 penduduk. Studi kasus yang keempat, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Soal studi kasus yang keempat. Dalam suatu pasar, fungsi permintaannya QD sama dengan 30 dikurang 2P. Berapa banyak jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 5? Jawab, diketahui QD sama dengan 30 dikurang 2P. P sama dengan 5. Ditanya QD sama dengan 30 dikurang 2P. QD sama dengan 30 dikurang 2 dikali 5. QD sama dengan 30 dikurang 10. QD sama dengan 20. Selanjutnya ada fungsi penawaran, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Contoh studi kasusnya, diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 8 plus 6P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan sebesar Rp10.000. Penjelasannya diketahui P sama dengan 0, Q sama dengan min 8, maka Q sama dengan 0 dan P sama dengan 6. Ditanyakan harga barang. Penjelasannya QS sama dengan min 8 plus 6P sama dengan min 8 plus 6 min 10 sama dengan min 8 plus 60 sama dengan 52 dengan P 10. Studi kasus selanjutnya yaitu titik keseimbangan pasar. Titik
keseimbangan pasar merupakan pertemuan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Terjadi di titik di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Soal studi kasus titik keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan 6.000 dikurang 1.000 P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan 4.000 ditambah 500 P, di mana Q sama dengan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan, dan P harga barang tiap unit. Carilah titik keseimbangan pasar. Penjelasannya, QD sama dengan QS. 6.000 dikurang 1.000 P sama dengan 4.000 ditambah 500 P. 6.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000 P ditambah 500 P. 2.000 dikurang 2.000 sama dengan 1.500 P. P sama dengan PE sama dengan 1.333. QE sama dengan 4.000 ditambah 500 P. QE sama dengan 4.000 sama dengan 500 dikali 1.333. Hasilnya 4.660,5. Titik keseimbangan pasar adalah E sama dengan PE per harga dikali QE per kuantitas. Hasilnya 1.333 dan 4.666,5. Selanjutnya ini ada pajak spesifik, yaitu tarik pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Contoh studi kasusnya, PT Puri di Indonesia mengimpor barang berupa handphone bermerek Apple dari Amerika Serikat sebanyak 500 unit. Apabila harga suatu handphone tersebut 20 juta dan tarif bea masuk atas impor barang tersebut sebesar 2 juta per unit, maka jumlah bea tarif masuk yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut berapa? Baik, diketahui jumlah barang yang diimpor 500 unit. Tarif bea cukai masuknya 2 juta per unit atau 10%. Jawabannya, jumlah bea cukai yang masuk harus dibayar sama dengan tarif bea masuk dikali jumlah barang, yaitu 2 juta dikali 500 sama dengan 1 miliar. Selanjutnya, pajak proporsional. Pajak nilai tunggal, di mana semua nilai pendapatan dengan tidak mempertimbangkan kriteria ataupun lembaran lain. Tarif pajak yang dikenakan akan tetap terlepas dari jenis pendapatan atau jabatan wajib pajak. Soal studi kasus pajak proporsional. Permintaan sama dengan P sama dengan 18 dikurang QD sama dengan 18 dikurang P. Penawaran P sama dengan 6 plus 0,5 Q. QS sama dengan 2P kurang 6. Pajak 20%, 25% sama dengan 0,25. Temukan keseimbangan setelah pajak. Penjelasannya, keseimbangan setelah pajak. Penawaran setelah pajak sama dengan 4 plus 0,5 Q sama dengan 0,25 P. P dikurang 0,25 P sama dengan 6 sama dengan 0,25 Q. Sama dengan 0,75 P sama dengan 6 sama dengan 0,5 P sama dengan 6 per 0,75 sama dengan 0,5 per 0,75. P sama dengan 8 sama dengan 2 per 3 Q. 2 per 3 Q sama dengan P dikurang 6. Q sama dengan P per 2 per 3 dikurang 8 per 2 per 3. Q sama dengan 3 per 2. P dikurang 3 per 2 dikali 8. QS aksen sama dengan 3 per 2 P dikurang 12. Keseimbangan setelah pajak. QD sama dengan QS aksen. 18 dikurang P sama dengan 3 per 2 P dikali dikurang 12. 18 dikurang P sama dengan 1,5 P dikurang 12.
min P dikurang 1,5 P sama dengan min 12 dikurang 18 sama dengan min 2,5 dikurang min 30. P sama dengan min 30 per min 2,5. P sama dengan 12. P aksen sama dengan 12. Sama dengan 18 dikurang P sama dengan 18 dikurang 12. Q aksen sama dengan 6. Keseimbangan setelah pajak Q aksen sama dengan 6. P E aksen sama dengan 12. Selanjutnya, subsidi dan pengaruh terhadap titik keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Titik keseimbangan bergeser menjadi lebih rendah. Contoh studi kasusnya yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan min 8QD plus 81. Sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan QS plus 10. Apabila pemerintah memberikan subsidi Rp1 per unit terhadap barang tersebut. Penjelasannya yaitu diketahui PD sama dengan min 8QD plus 81. Sedangkan PS-nya sama dengan QS plus 9. Ditanya harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Penjelasannya PD sama dengan PS. 8QD plus 81 sama dengan QS plus 9. Min 8Q min Q sama dengan 9 min 90. Min 9Q sama dengan min 81. Q sama dengan 9. Dan P sama dengan Q plus 9. P sama dengan 9 plus 9. P sama dengan 18. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Soal studi kasus elastisitas permintaan. Saat sedang panen raya, buah anggur di toko mengalami penurunan nilai harga dari 30.000 per kilo menjadi 20.000 per kilo. Hal ini menyebabkan naiknya permintaan buah anggur di pasar. Awalnya, permintaan buah anggur 50 kilo, tetapi kini menjadi 100 kilo. Peningkatan yang signifikan itu terjadi. Berdasarkan hal tersebut, berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Penjelasannya, diketahui Q sama dengan 100 kilo dikurang 50 kilo sama dengan 50 kg. B sama dengan 30.000 dikurang 20.000 sama dengan 10.000. P sama dengan 30.000 dan Q sama dengan 50 kg. ED sama dengan Q per P dikali P per Q sama dengan 50 per 1000 dikali 3000 per 50. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, elastisitas penawaran, yaitu suatu perbandingan yang menggambarkan kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Contoh studi kasusnya yaitu pada saat harga 10.000 per unit, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 20 unit. Kemudian, harga turun menjadi 9.800 per unit dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi 10 unit. Berdasarkan data tersebut, berapa koefisien elastisitas penawarannya? Penjelasannya yaitu diketahui P1 sama dengan 10.000 dan P2 9.800. Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 10 unit. Ditanyakan tentukan perubahan jumlah penawaran dan harga. Jawabannya, delta Q sama dengan Q2 min Q1 sama dengan 10 min 20 sama dengan min 10. Delta P sama dengan P2 min P1 sama dengan 9.800 min 10.000 sama dengan min 200. Rumus elastisitas yaitu ES sama dengan P1 per Q1 sama dengan delta Q per delta P sama dengan 10.000 per 20 sama dengan min 10 per min 200.
EF sama dengan 500 dikali 0,05 sama dengan 25, yaitu lebih dari 1 menunjukkan penawaran elastisitas. Selanjutnya, elastisitas produksi. Persentase perubahan produksi dibagi dengan persentase perubahan kuantitas input yang digunakan untuk produksi tersebut. Soal studi kasus. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh kesamaan P sama dengan 5Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor sebanyak 3 unit. Penjelasannya, P sama dengan 5Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 3. P1 sama dengan dP per dx sama dengan 10x min 3x pangkat 2. NP sama dengan dP per dx dikali x per pi sama dengan 10x dikurang 3x pangkat 2 dikali x per 5x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Pada x sama dengan 3, NP sama dengan 30 dikurang 27 dikali 3 per 45 min 27 sama dengan 9 per 18 sama dengan 2. Selanjutnya ada biaya marginal, yaitu perubahan total biaya produksi yang timbul dari pembuatan atau produksi satu unit tambahan. Untuk menghitung biaya marginal bagi perusahaan biaya produksi dengan perubahan kuantitas. Contoh studi kasusnya yaitu total biaya produksi 10 potong baju adalah 10.000, 10 juta. Namun, setelah ada tambahan permintaan menjadi 15 potong, biaya total berubah menjadi 12 juta. Karena adanya peningkatan biaya bahan baku dan ongkos tenaga kerja sebesar 2 juta rupiah. Penjelasannya, MC sama dengan 12 juta min 10 juta per 15 min 10 sama dengan 2 juta per 5 sama dengan 400.000. Penerimaan marginal. Penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit out yang dihasilkan atau terjual. Soal studi kasus penerimaan marginal. Ali mampu menjual sebanyak 525 baju kemeja dengan penerimaan total sebesar 40 juta. Sebelumnya, Ali mampu menjual sebanyak 400 baju kemeja dengan penerimaan total sebesar 35 juta. Berapa penerimaan marginal yang diterima Ali atas perubahan penjualan baju kemeja dari 400 pieces menjadi 525 pieces? Penjelasannya, Q1 sama dengan 400, Q2 sama dengan 520, TR1 sama dengan 35 juta, TR2 sama dengan 40 juta. Q sama dengan 525 dikurang 400, hasilnya 125. TR sama dengan TR1 dikurang TR2 sama dengan 40 juta dikurang 35 juta, hasilnya 5 juta. MR sama dengan TR per Q, 5 juta per 125. Hasilnya adalah 40.000 pieces. Selanjutnya ada utilitas marginal, yaitu kepuasan atau nilai tambahan yang didapatkan seseorang dari mengonsumsi atau memperoleh satu unit tambahan dari barang atau jasa. Studi kasusnya, jika PX sama dengan 4.000 dengan fungsi utilitas 200 TU max, berapa unit X harus dikonsumsi agar kepuasan mencapai maksimum? Jawabannya, ketika P tidak sama dengan 0, maka TU max lebih dari MU max sama dengan PX. 40.000 min 200X sama dengan 4.000. 200X sama dengan 40.000 min 4.000. 200X sama dengan 36.000. X-nya sama dengan 180 unit. Produk marginal. Produk marginal didefinisikan sebagai perubahan output sebagai akibat dari tambahan satu unit input tertentu. Hal ini terkait dengan total produk yang menunjukkan total output sebagai hasil dari semua input.
Itu dihitung dengan menjumlahkan semua produk marginal. Soal studi kasus produk marginal, jika diketahui fungsi produksi total P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, carilah fungsi produk marginal dan produksi total maksimum. Penjelasannya, P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. MP sama dengan P1 sama dengan dP per dx sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2. Syarat maks dP sama dengan P1 sama dengan 0. Marginal produk sama dengan 0. 0 sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2. 0 sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2 per 3 sama dengan 4X dikurang X pangkat 2. X sama dengan 4, 6 dikali 4 pangkat 2 dikurang 43 sama dengan 32. Selanjutnya ada analisis keuntungan maksimum, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi produk atau layanan yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya produksi yang lebih efisien bagi suatu bisnis. Contoh di kasusnya, fungsi biaya total TC sama dengan 5 sama dengan 10 Q min 2 Q kuadrat plus 0,25 Q pangkat 3. Fungsi permintaannya P sama dengan 10 min 0,5 Q. Ditanyakan fungsi MC, TR, dan MN. Jawabannya, MC sama dengan D TC per DQ sama dengan 10 min 4 Q plus 0,75 Q kuadrat. TR sama dengan P dikali Q sama dengan 10 min 0,5 Q dikali Q sama dengan 10 Q min 0,5 Q kuadrat. MR sama dengan TR per DQ sama dengan 10 min Q. MR sama dengan MC. 10 min Q sama dengan 10 min 4 Q plus 0,75 Q kuadrat. 3Q sama dengan 0,75 Q kuadrat sama dengan 0. Q sama Q min 3 min 0,75 Q sama dengan 0. Q sama dengan 4. Jika disubstitusikan Q sama dengan 4 pada persamaan P, P sama dengan TR min TC. 10 Q min 0,5 Q kuadrat min 5 plus 10 Q min 2 Q kuadrat plus 0,25 Q pangkat 3 sama dengan 10 dikali 4 min 0,5 dikali 4 kuadrat min 5 plus 10 dikali 4 min 2 dikali 4 kuadrat plus 0,25 dikali 4 pangkat 3 sama dengan hasilnya 3. Analisis. Berikut ada analisis dari hasil studi kasus yang sudah kita presentasikan. Yang pertama, jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 7.000 buah batu bata, sedangkan jumlah seluruh batu bata yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut sebanyak 30.000 buah batu bata. Kedua, jadi total modal pinjaman bunga selama 3 bulan sebesar 3.278.181.000. Yang ketiga, jadi pertumbuhan penduduk ekonomi daerah Cipete pada tahun 2005 menjadi 254,035 jiwa. Soal studi kasus yang keempat, jadi jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 5 adalah 20. 5. Jadi, dengan harga penawaran 10.000, jumlah barang ditawarkan adalah 52. 6. Titik keseimbangan dalam suatu pasar jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 6.000 dikurang 1.000 P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 4.000 ditambah 500 P adalah 1.333 dan 4.666,5. 7. Jumlah biaya masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 1 miliar
rupiah. 8. Keseimbangan setelah pajak adalah QE aksen sama dengan 6 dan PE aksen sama dengan 12. 9. Jadi, titik keseimbangan fungsi permintaan suatu barang jika PD sama dengan min 8 QD plus 81 dan PS sama dengan QS plus sebelum pajak adalah 9,18 dan sesudah pajak adalah 9,9. 10. Jadi elastisitas permintaan buah anggur adalah 3. Berdasarkan data tersebut, besarnya koefisien elastisitas penawarannya sebesar 25 lebih besar 1 yang ditunjukkan hasil penawaran elastisitas 12. Jadi elastisitas produksinya dari persamaan P sama dengan 5x pangkat 2 min x pangkat 3 adalah 2. 13. Total biaya produksi dari 10 potong menuju 15 potong terjadi peningkatan dengan biaya bahan baku dan ongkos tenaga kerja sebesar Rp400.000. 14. Penerimaan marginalnya adalah 40.000 per pieces. 15. Jika PX sama dengan 4.000 dengan fungsi utilitas 200 TU max, maka unit X harus dikonsumsi agar kepuasan mencapai maksimum sebesar 180 unit. 16. Jadi, produk marginalnya dari fungsi produksi total P sama dengan 6x pangkat 2 min x pangkat 3 adalah 32. 17. Fungsi MC, TR dan MR dalam nilai Q sama dengan 4 dan nilai PI sama dengan 3. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah menyelesaikan makalah atau proyek matematika yang melibatkan topik-topik tersebut, kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep, yaitu menyelesaikan makalah atau proyek ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar dalam ekonomi seperti model pengembangan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua, analisis fungsi, yaitu melalui analisis fungsi permintaan dan penawaran, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pasar. Ini membantu dalam memprediksi bagaimana perubahan dalam harga dan kuantitas suatu produk yang akan mempengaruhi pasar. Yang ketiga, titik keseimbangan pasar. Memahami konsep titik keseimbangan pasar adalah kunci untuk mengetahui di mana harga dan kuantitas akan stabil. Dalam analisis ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan menciptakan keseimbangan. Yang keempat, pengaruh pajak subsidi. Studi tentang pajak spesifik, pajak proporsional, dan subsidi membantu memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pasar, misalnya penambahan pajak pada suatu produk dalam menggeser kurva penawaran, sementara subsidi dapat meningkatkan permintaan. Yang terakhir ada saran. Saran untuk penelitian lebih lanjut bisa mencakup yang pertama analisis kasus, yaitu melakukan studi kasus nyata untuk melihat bagaimana konsep-konsep ini berlaku dalam situasi dunia nyata. Yang kedua, perbandingan model, yaitu membandingkan dan mengkontraskan berbagai model dan teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik tersebut. Yang ketiga, penerapan praktis, yaitu menerapkan konsep-konsep ini dalam konteks praktis, seperti menganalisis kebijakan pemerintah atau strategi bisnis dari perusahaan tertentu. Yang keempat, pengembangan model, yaitu mencoba mengembangkan atau memodifikasi model-model yang ada untuk memperhitungkan variabel-variabel tambahan atau studi situasi khusus. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.